Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam podcast Poltera setelah Lebaran Idul Fitri. Pertama, kami mewakili tim podcast Poltera dan tim Humas Politeknik Negeri Madura menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh penonton setia Politeknik Negeri Madura. Hari ini tentunya setiap minggunya selalu spesial. Kali ini hadir di hadapan kita Ketua Jurusan Teknologi Elektro. Hari ini kita bahas, kita kupas tuntas tentang jurusan Teknologi Elektro. Apa sih jurusan Teknologi Elektro? Program studinya apa saja? Bagaimana kemudian peluang kerjanya setelah kemudian lulus dari jurusan Teknologi Elektro? Selamat pagi, Pak Nur. Selamat pagi, Pak Taufik. Pak Nur ini adalah Ketua Jurusan Teknologi Elektro. Mohon maaf Sehat? lahir batin dulu, Pak. Lahir batin, Pak Nur. Pak Nur, ini kan masyarakat, siswa banyak kemudian yang bertanya tentang jurusan Teknologi Elektro. Apa sih sebenarnya jurusan Teknologi Elektro ini? Pertama mungkin dijelaskan dulu prodinya apa saja, Pak Nur. Silakan. Oke, terima kasih. Perlu disampaikan Pak Taufik, terima kasih atas waktunya. Jurusan Teknologi Elektro ini termasuk jurusan pionir ya di Poltera, di Politeknik Negeri Madura. Jadi sebelum berkembang sebesar sekarang, itu kita punya jurusan listrik gitu kan, yang sekarang berubah nama menjadi jurusan Teknologi Elektro. Itu seperti kita ketahui bersama, ini bergerak di bidang kelistrikan gitu. Cuman spesifikasi di spesifik di Poltera, ini kita fokusnya itu kelistrikan, ke teknik kelistrikannya itu di bidang industri. Yang sekarang itu dikembangkan itu mulai ke sisi kemaritimannya gitu. Oh gitu. Berarti listriknya itu bentar ini benar. Berarti fokusnya adalah listrik yang kemudian skalanya industri. Industri, benar sekali. Lanjut Pak Nur. Jadi kita tidak hanya tahu tentang listrik yang seperti masyarakat umum tahu, listrik itu yang PLN. Gitu. Enggak itu saja gitu. Kita juga industri itu banyak ternyata, dan kita pelajari semua di situ. Oke. Gitu. Misal apa sih Pak Nur, misalnya listrik skala industri itu, misal contoh yang gampang dilihat oleh masyarakat itu misalnya apa? Yang jarang diketahui oleh masyarakat umum itu tentang listrik, ternyata di dalam listrik itu juga ada kontrol. Ada otomasi gitu kan. Selain arus kuat juga ada otomasi, ada arus lemah. Itu yang jarang diketahui gitu. Sehingga ketika jurusan Teknologi Elektro ada, itu kita memberi gambaran. Memberi gambaran bahwasanya listrik tidak hanya terkait PLN sampai ke rumah, itu saja. Gitu ya. Apa saja sih program studi di situ, Pak Nur? Benar sekali. Terkait yang kita sampaikan tadi gitu, akhirnya kita memberikan spesifikasi lebih jelas dan membaginya menjadi dua prodi saat ini. Gitu. Dua program studi. Apa saja itu? Jadi yang pertama itu Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi. Sarjana terapan berarti ya? Sarjana terapan. Jadi itu sudah levelnya itu kalau di universitas itu yang S1, gitu itu sudah setara gitu. Itu kita belajar tentang kelistrikan otomasi di industri, baik itu di industri manufaktur ataupun di offshore gitu. Jadi kita bahas tuh di dalam itu gimana sih suatu alat itu bekerja, bagaimana cara mengerjakannya, sistemnya bagaimana gitu. Diajari di situ. Diajari di situ, benar sekali gitu. Itu yang pertama. Jadi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, yang kedua itu termasuk prodi tertua di Poltera, yaitu D3 Teknik Listrik Industri. Kembali nih ke teknikan listrik industri. Jadi belajarnya itu ya kelistrikan industri juga gitu, yang fokusnya di sana gitu. Iya. Apakah selalu di industri? Enggak. Kita belajar juga ya arus kuat yang ada mulai dari distribusi dari induk gitu kan sampai ke rumah juga kita pelajari. Ya berarti kan
mata kuliah atau kelistrikan dasar itu Iya, dipelajari, dipelajari. dan yang kemudian skalanya industri juga dipelajari Juga di situ. dipelajari. Jadi ciri khasnya yang membedakan dengan jurusan misalnya jurusan elektro atau Iya, jurusan listrik, benar. atau itu kan di skalanya ya. Iya. Berarti kalau yang di Poltera ini cakupannya atau skalanya itu lebih luas, atau skalanya skala industri. Lebih luas, sebenarnya lebih luas gitu, karena semua keilmuan tentang kelistrikan itu kita pelajari Dipelajari mulai di dari situ. dasar sampai advance gitu. Jadi levelnya yang mahasiswa, wah kalau saya dari pondok bagaimana, kalau saya dari MA bagaimana, oh tidak ada masalah, karena kita dari dasar juga kita sudah berikan kurikulum yang sesuai. Oh, gitu. Dasar ada, Iya, sampai iya. kelistrikan, sampai ke core. Iya, benar. Itu karena gini, Pak Nur, banyak kemudian siswa itu yang kemudian berpikir ulang Iya. untuk masuk misalnya ke listrik. Iya. Karena background mereka SMA-nya itu bukan di listrik gitu loh. Listrik, Gimana Pak? Saya bukan SMK yang berkaitan dengan listrik misalnya. benar, Apakah bisa masuk ke elektro gitu, atau bisa masuk ke teknik listrik industri maupun ke sarjana terapan teknologi otomasi, rekayasa otomasi. Gimana memberikan pemahaman kepada mereka, keyakinan bahwa bisa masuk ke situ meskipun kamu tidak punya dasar sebelumnya. Coba silakan Pak Nur. Gimana tuh Pak Nur? Malah ini Pak, jadi karena mereka itu backgroundnya itu adalah analisis ya, itu malah jadi modal awal sebenarnya. Modal awal. Kenapa? Karena di semester awal tuh kita memberikan malah pembibitan materi analisa gitu, dasar, yang dasar. Iya, Nah, iya. ketika yang lulusan SMA atau MA gitu atau pondok, mereka sebenarnya kan basicnya itu adalah analisanya. Wah, itu bisa langsung dikembangkan di prakteknya. Malah itu luar biasa. Iya, iya. Modalnya sangat bagus sekali gitu. Kalau dari skill SMK itu modalnya luar biasa gitu. Jadi keduanya itu kita padukan di semester awal gitu, sehingga harapannya di semester 3, 4, 5, wah mereka sudah ahli di bidang Artinya kelistrikan. meskipun mereka tidak punya dasar awal tentang benar sekali. kelistrikan misalnya lulusan pesantren nih, mereka lebih banyak kemudian analisa selama ini, itu bisa kemudian masuk ke listrik ini. Bisa sekali. Oke, Jadi kalau oke. di teknologi elektro itu bukan hanya terkait setrum dan menyetrum. Nanti ada mata kuliah yang menguji analisa, seperti contohnya itu pemrograman. Ya benar. Di listrikan itu juga ada pemrograman, Pak. Jadi bukan hanya tentang nyoder gitu. Main ketik-ketik itu juga kita ada logika di pemrograman itu luar biasa. Sangat dibutuhkan gitu. Bahkan kalau kita balik ya, ada alumni Poltera ini yang kemudian kerja di Eropa itu, benar sekali. itu bahkan dia waktu saya wawancara dengan yang bersangkutan itu justru bekerja di desain ya, di desain di balik komputer, di balik komputer, di depan komputer. Iya, ya Ustaz, di depan komputer. Di depan komputer. Justru itu dia desain yang berkaitan dengan kelistrikan. Desain yang berkaitan dengan kelistrikan. Jadi malah dia nggak akan kena setrum sama sekali. Iya, nih. artinya tidak selamanya kemudian kuliah di kelistrikan itu kemudian kerja yang langsung berkaitan langsung dengan listrik. Iya. Tapi dia bisa di desainnya. Ya, karena kita sangat luas nih. Tapi untuk menyapa itu kan dia menguasai semua sistem kelistrikan sehingga bisa menggambarkan gitu ya Pak. Iya, benar sekali. Ya, memang kita kan membaginya itu seakan-akan bukan seakan-akan ya. Kita membaginya itu menjadi kita ringkas gitu ya. Menjadi 4 bagian ini Pak. Apa itu 4 bagian? Jadi 4 bagian itu, yang pertama itu di teknologi elektro ya, secara umum itu kita harus menguasai drafter. Jadi kalau sudah gambar-gambar di komputer, ilmunya itu kita harus menguasai ini. Nah, kalau yang kedua ini ada di kelistrikan lah, kalau boleh di listrik yang sekarang menjadi core-nya teknik listrik industri. Itu kita harus tahu tentang arus kuat, yang dari induk sampai ke rumah itu bagaimana distribusinya. Nah, poinnya di teknik listrik industri itu di sini, di arus kuatnya ini. Iya. Kemudian setelah keduanya ini kita juga harus menguasai yang kita sebut dengan kontrol, Pak. Nah, kontrol ini nanti kalau kita ngeliat ada robot bisa berjalan sendiri, terus ada mobil yang ternyata tanpa berkendara. Ini kita belajar tanpa driver tanpa ya. driver.
itu kita mainnya di sini gitu. Dan yang terakhir itu adalah di pemrograman. Jadi di otomasi di pemrograman itu kita belajar dari mulai pemrograman dasar sama PLC dan lain sebagainya. Iya. Empat ini nih yang ada di teknologi elektro. Kalau teknologi industri, teknik listrik industri itu kita fokusnya lebih banyak persentasenya di di arus kuat gitu kan. Kalau di teknologi rekayasa otomasi, rekayasa otomasi yang tadi kontrol itu ya. Kontrol sama pemrograman ini itu harus fokus di situ. Fokusnya di sana gitu. Tapi semuanya kita pelajari di satu. Keren ya, artinya tidak sesempit yang kita bayangkan tentang benar sekali. teknologi elektro gitu. Benar sekali. Oke, Pak Nur, baik. Jadi gini Pak Nur, Pak Nur sudah memberikan gambaran tentang teknologi elektro yang memiliki dua prodi, ada teknik listrik industri dan ada juga rekayasa otomasi. Teknologi sekarang otomasi. Orang kan kemudian memilih prodi yang ada dalam jurusan teknologi elektro kan bicara soal kemudian peluang. Iya, benar. Apakah kemudian nanti lulusannya itu kemana peluang kerjanya? Kemana dia akan bekerja gitu loh Pak Nur? Bisa disampaikan ke penonton nggak itu Pak Nur? Perlu kita ketahui bersama gitu kan, kita di Politeknik ini mencetak seorang engineer. Betul. Kita fokus di satu dulu di teknik D3 ya. D3, listrik industri. Teknik listrik industri. Kita belajar dari 4 hal ini. Jadi peluang kerjanya itu sangat luas sekali. Di mana sih perusahaan sekarang yang tidak butuh listrik? Semuanya butuh listrik. Semua butuh listrik. Di rumah sakit, butuh listrik. Di industri manufaktur, di lepas pantai, semuanya butuh listrik. Tapi fokus kita di sini itu adalah yang lebih fokus pada kalau di 3 listrik itu yang memiliki apa namanya itu arus kuat. Terus yang lain nggak bisa? Bisa. Contohnya, ini ada lulusan kita itu bekerja sekarang setara D4 Pak. Di mana itu? Di sarjana kerjaan itu setara dengan sarjana 8. Kerja di bidang? Ya di balik layar. Dia langsung jadi pengawas. Tapi masih belajar. Oke. Terus malah yang saya kaget itu kemarin yang di luar negeri itu Pak. Di Eropa. Gitu kan. Ada yang di di Bali. Itu di bagian dia memang di bagian listrik, bagian panel Pak. Di panel. Terus ada juga yang kalau sampai masih ingat itu di DLU Pak. DLU. Dia masuk di sana. Kita kerjasama dengan DLU. Dharma Lautan Utama. Itu masuk di sana dia ya. Kerjanya itu hanya ngeliat itu Pak. Di kelistrikan kapal berarti itu ya? Kelistrikan kapal. Jadi bukannya di industri, di kapal pun kita bisa masuk. Oke. Kapal aja kita masuk, apalagi yang di darat. Yang di darat. Gitu. Artinya kita bicara soal teknik listrik industri ini, peluang kerjanya memang banyak gitu. Karena ada di Albea. Apa sih hari ini yang tidak membutuhkan listrik gitu? Kan gitu logikanya. Sepeda aja sekarang sepeda listrik. Listrik. Nah, ini benar. Arti cakupannya sangat luas sehingga jangan khawatir mereka yang masuk di listrik industri misalnya untuk kemudian bisa kerja setelah lulus itu peluangnya sangat besar dan terbuka. Besar sekali. Oke. Kalau yang sarjana otomasi, rekayasa otomasi ini kan saya tahu kan jurusan prodi baru. Ini peluangnya kemana sih nanti arahnya? Kita menyasarnya itu di otomasi manufaktur Pak, industri manufaktur. Jadi kita memberikan kurikulum yang sifatnya itu adalah fokus di bidang otomasi. Jadi mulai dari manufaktur ataupun di outsource gitu. Kita memang belum bisa memberikan contoh luaran karena memang belum ada. Masih baru. Tapi kan pasti ada kajian awal. Kemana sih mereka nanti lulusnya? Benar. Jadi kita proyeksikan itu di industri manufaktur. Tapi kalau kita ngelihat dari kurikulumnya sebenarnya di PNS ataupun di perusahaan non manufaktur itu juga sangat bisa sekali. Iya, karena itu kan berkaitan dengan kontrol ya. Karena hari ini itu kan banyak kemudian industri-industri itu yang lebih menerapkan otomasi gitu loh. Iya. Artinya kontrolnya memang butuh kontrol itu sehingga ya lulusan ini betul-betul dibutuhkan. Iya, benar sekali. Dan ini sarjana terapan ya, Pak Nur ya.
sarjana terapan. Sarjana terapan. Levelnya sudah sarjana terapan. Kalau kita ngelihat yang di luar Jawa, itu sekarang otomasi itu malah jadi favorit, Pak. Favorit, ya, favorit. Karena memang industri sekarang itu larinya semuanya itu otomasi sekarang. Iya, betul. Jadi makanya salah satu alasan kita buka prodi otomasi, karena persaingan itu sekarang sudah mulai ini, kuat ya. Persaingan cukup ketat. Artinya gini. Ini Madura kan, kita bicara Madura ya. Artinya Madura ini kan ke depan dengan semakin maju berkembang Madura, industri kan akan juga ikut berkembang. Iya. Nah, dengan adanya teknologi rekayasa otomasi ini, justru menyiapkan tenaga ahlinya di situ. Benar sekali. Jadi proyeksi ke depan itu kita Madura ini kan dari sejak dibangunnya Suramadu itu ada kalimat akan jadi Batam kedua. Betul. Gitu. Jadi industri ini akan berpusat di Madura. Nah, kalau kita tidak menyiapkan SDM-nya, yuk kita nggak akan jadi Batam. Betul. Gitu. Nggak akan semaju Batam. Jangan gitu sampai justru kita jadi penonton. Malah dari luar semua ini yang keren. Artinya Poltera khususnya teknologi elektro itu sudah menyiapkan sejak awal sebelum kemudian nanti perusahaannya berdiri tegak, banyak SDM-nya sudah kita siapkan. Sudah siap. Jadi tidak tidak sampean bilang tadi, tidak hanya jadi penonton. Tapi jadi pelaku di situ. Dalamnya. Keren. Gitu kan. Kalau bisa, ini pasti nanti jadi prodi yang favorit ya, pasti banyak yang kemudian masuk ke situ dengan banyaknya peluang yang kemudian bisa diambil setelah mereka lulus. Kalau perlu jangan hanya jadi pelaku, pemilik. Oke, Pak Nur. Oke, tadi kita bicara peluang kerja. Pak Nur juga menjelaskan alumni yang sudah tersebar di mana-mana. Tentu sebagai jurusan vokasi ya, teknik, tentu harus memiliki kerjasama yang baik dengan industri. Iya. Nah, bagaimana sih hubungan jurusan teknologi elektro dengan industri sejauh ini, Pak? Kita melakukan beberapa kerjasama, merekomendasikan untuk dilakukan kerjasama karena kerjasama di sini masih terpusat, Pak J. Tapi kita secara fokus yang ke teknologi elektro ini ada beberapa kita bina ini. Kita kerjasama melalui magang dan lain sebagainya. Kita join penelitian dengan industri kerjasama, itu salah satunya itu kalau di bidang seperti yang saya bilang tadi, kelistrikan, sebidang listrik itu ada mulai dari Beraja. Kerjasama. Kalau di bidang otomasi itu ada Albea. Di bidang otomasi yang lain, yang ini ada Mitsol, dan lain sebagainya. Banyak gitu sudah ya kerjasamanya. Banyak sekali gitu. Artinya itu kan perusahaan-perusahaan yang juga menjadi tempat nanti mahasiswa OJT magang di industri di situ. Iya, benar sekali. Kita tiap tahun pasti mengirimkan ke perusahaan-perusahaan kerjasama tersebut. Iya. Bahkan saya pernah kemudian menulis berita ya, membaca berita dan juga kemudian mewawancara dengan salah satu alumni itu. Ada bahkan yang kemudian mereka sudah diterima di perusahaan itu sebelum wisuda. Iya, ya. Itu gimana ceritanya, Pak Nur? Banyak sih sebenarnya kalau yang itu, Pak. Gimana itu? Kok bisa gitu? Maksudnya kok bisa mereka itu sebelum wisuda sudah diterima kerja gitu loh? Jadi mereka sebenarnya itu ketika kita lepas untuk magang, itu mereka sudah punya skill keahlian elektro gitu kan. Nah, ketika mereka magang, kita beri instruksi bahwasanya ini saatnya sampai itu untuk jual diri. Dalam tanda kutip, Pak. Iya, artinya menunjukkan kemampuannya. Nah, di sana dia membuktikan, saya bisa, gitu kan. Saya bisa. Nah, ketika saat magang itu dinilai luar biasa oleh industri, itu ditarik sama mereka. Industrinya tertarik. Langsung, Pak, semisal ini itu direkrut gimana? Apakah bisa? Sangat bisa. Ini kebetulan tugas saya sudah selesai. Gitu. Keren ya. Malah ada satu yang lebih ini lagi, Pak. Gimana itu? Kita kan kerjasama ini sama salah satu perusahaan. Boleh saya sebut ya? Boleh, nggak apa-apa. Bambang Jaya. Bambang gitu, Jaya, oke. Kita lakukan kerjasama, diskusi, dan kebetulan di sana ini butuh sumber daya. Nah, sumber daya yang awalnya itu disuruh magang biasa, Pak. Magang biasa. Kita diskusi, gimana prosedurnya, Pak? Ternyata mereka langsung buka lamaran. Pak, rekomendasikan aja, Pak. Gitu kan. Dari Poltera. Iya. Terus ketika kita seleksi di sini, terus di sana di apa namanya itu? Di seleksi wawancara.
malah wah kita ikat sebagai ini Pak aja Pak ya, karyawan kerjaan magang gitu, digaji Pak di sana. Di sana. Semester 5. Semester 5 udah di sana. Saat semester 5 gitu kan. Iya, keren ya. Artinya kan itu kan karena kepercayaan industri ke Poltera. Kepercayaan itu juga muncul karena kualitas yang mahasiswa kita yang terbukti di situ, sehingga banyak sekali industri yang kemudian tertarik bahkan rekrutmen di Poltera. Statusnya masih mahasiswa. Masih mahasiswa semester 5. Keren ya. Tapi dengan berbagai pertimbangan dan mahasiswa tersebut itu adalah memang rekodnya luar biasa. Kita secara tanda kutip ya kita lepas untuk langsung kerja di industri dengan tetap kemudian menyelesaikan tugas akhirnya komunikasi berjalan Pak. Jadi kita pantau, kita nggak mau Pak ngelepas mahasiswa anak kita ya, anak kita begitu saja di industri gitu kan, kita harus pantau nih perkembangannya gitu. Keren ya perhatiannya ya, artinya perhatian dari dosennya, kemudian jurusannya kepada mahasiswa, dan memberikan ruang kepada mahasiswa yang memang punya apa kemampuan di situ dan dipercaya oleh industri tentunya. Keren. Saya juga bangga ya, kebanggaan ya, keren. Artinya ini kaca besar untuk siswa masyarakat ya di Indonesia khususnya, bahwa memang mereka bisa kembali bekerja sebelum wisuda. Sangat bisa sekali. Oke, Pak Nur. Ini kan masih proses penerimaan mahasiswa baru, masih ada peluang, masih ada kesempatan mereka untuk menjadi mahasiswa Poltera. Apa yang mau Pak Nur sampaikan, meyakinkan orang tua, siswa untuk memilih Poltera khususnya jurusan teknologi elektro? Silakan Pak Nur. Oke, terima kasih atas waktunya gitu. Dalam mendidik anak-anak kita gitu, dalam hal ini adalah calon mahasiswa di perguruan tinggi, perlu kita pahami bahwasanya kita ngelihat, pertama yang perlu diperhatikan itu adalah kita ngelihat minat dari masing-masing calon mahasiswa tersebut gitu kan. Kita lepas sebagai orang tua dia mau kemana. Nah, dan ketika mereka memiliki ketertarikan di bidang kelistrikan, perlu kami sarankan jangan terlalu jauh, yang khususnya yang dari Madura aja, jangan terlalu jauh memilih perguruan tinggi, karena kita Poltera hadir untuk Madura dan Indonesia gitu ya. Terutama jurusan teknologi elektro, karena terbukti dari alumni itu feedback yang sangat luar biasa gitu kan. Sekali lagi, kita di Poltera itu adalah keluarga. Jadi ketika kita berada atau masuk di kampus Poltera ini, kita kekeluarganya sangat luar biasa gitu kan. Keren. Jangan lupa daftar di Poltera, khususnya jurusan teknologi elektro. Baik, keren, luar biasa. Artinya disampaikan oleh Pak Nur tadi, ketika kemudian kalian masuk dan memilih Poltera menjadi bagian dari pilihan kalian untuk masa depan, Poltera, baik itu dosennya, institusinya, tenaga kependidikannya, dan semua keluarga besar Poltera akan mengantarkan kalian menuju gerbang kesuksesan. Karena kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar Poltera. Jadi kita melangkah bersama-sama. Oke, terima kasih Pak Nur atas informasi yang disampaikan, dan semoga ini menjadi alternatif pilihan bagi siswa dan memilih jurusan teknologi elektro. Semoga semakin banyak pendaftarnya, mahasiswanya juga semakin banyak, serta nanti lulusannya juga semakin banyak terserap di dunia industri. Satu tambah lagi. Siap, boleh. Sejak awal Poltera berdiri, jurusan elektro selalu hadir yang terdepan. Oke. Terima kasih Pak Nur. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih semua penonton. Ini podcast dengan jurusan elektro. Selanjutnya juga kita akan ada podcast dengan jurusan-jurusan lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Nur.